يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid As-Salimah, Ayahanda Bapak Haji Sugiri, serta para sesepuh, para pengurus, ada bersama kita Bapak Haji Nuh. Hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada Habib An Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadr bin Al-Syafi'i, Qutbud Da'wah wal Irsyad. Juga kita niatkan semoga dengan keberkahan hajat dengan keberkahan majlis ini, semua hajat-hajat kita Allah kabulkan. Semua yang kita inginkan Allah kasih kemudahan-kemudahan dan membawa keberkahan untuk anak-anak kita, keluarga kita. Ala hadhihi niyyah wa niyyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah yang akan kita baca sekarang ini merupakan sunnah-sunnah daripada baginda Rasul, ya, yang harus kita terapkan dalam kesehari-harian. Ketika jamaah mengamalkannya, itu kita maknanya itu apa? Sedang maulid Nabi itu kita, ya. Apa sih makna maulid itu? Ta'zim, mengagungkan Nabi, mencintai Nabi. Kalau cinta Nabi, mengagungkan Nabi, berarti apa? Ajaran-ajarannya kita amalkan. Nah, yang kita baca ini merupakan
sunnah Nabi yang harus kita teladani, kita ikuti dan kita contoh. Ya, kita ulang yang kemarin kan ada beberapa kalimat yang rancu. Ya, nanti sampai kepada juga bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu hubungan suami istri. Di saat sedang mengejakulasi apa yang dibaca itu juga ada bimbingan Nabi yang jarang banyak orang ketahui. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi umumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Buka halaman yang tipis 22. Ya. Baris keempat dari bawah 22. Wa iyyaka wal ittisa'ah. Ulang lagi kemarin itu. Yang tebal halaman 88. Udah ketemu? Yang kitab tipis halaman 22, 4 baris dari bawah. Kalau yang tebal 88, 1 baris dari bawah. Wa iyyaka wal ittisa'a fil akli. Ya. Pesannya ini Al Habib Abdul Haddad sahib ratib apa? Jauhkan olehmu ya ittisa'a fil akl. Apa maksudnya? Kalau makan jangan sampai kebanyakan. Ya. Wa kasratas sab'i, dan jauhkan juga kalau makan jangan sampai kekenyangan. Ini sunnah Nabi itu. Fa innahu minal halali mabda'u kulli syarr. Sesungguhnya ya, makan yang kita kelebihan, makan yang kita kebanyakan sampai kekenyangan, walaupun itu diambil dari usaha yang halal. Ada orang bisa punya makanan tapi dasarnya haram. Mencol, nyolong, mencuri, korupsi, ya. Tapi ini mah makannya dari yang halal. Kalau makannya kelebihan, kebanyakan sampai kekenyangan melekar perutnya, itu mabda'u kulli syarr. Awal daripada segala bahaya. Ingat, kalau bapak-bapak mau sehat, pola makannya juga harus diatur. Apalagi umurnya sudah 40 tahun ke atas. Satu. Kemudian yang kedua, wa min afatihi qaswatul qalbi. Dan diantara bahaya-bahaya makan yang kekenyangan, makan yang berlebihan, itu apa? Qaswatul qalbi, hatinya jadi keras. Apa? Hatinya jadi keras. Kemudian wa fasadul fatonati, kecerdasannya jadi hilang, kecerdasannya jadi rusak. Padahal orang ini asalnya Allah kasih akalnya cerdas, tapi kerja makan mulu. Ya, pelajar harus banyak puasa. Pelajar sebanyak yang menahan makan yang berlebihan. Kemudian wa taswisul fikrah. Apa taswis? Merusak itu, kacau. Al-fikrah, pikirannya jadi kacau, agak bener. Orang lu bayang makannya buahnya syahwatnya jadi tinggi. Pokoknya tuh yang tidur dah. Ngaji males. Ya, makanya kalau mau pinter ikutin sunnah Nabi ini. Wal kaslu, katanya anil ibadati, juga berikutnya apa? Malas jadi ibadahnya. Karena kebanyakan bangunnya berat. Ila ghairi dzalik min al-afat, ya. Kepada ya dampak-dampak buruk lainnya, ya. Kemudian wasabil iqtisadi fil akli, dan jalan untuk hemat, katanya iqtisadu hemat fil akli, dalam makan, antamsaka anit ta'am, Anda menahan dari makanan.
Wa anta tastahi, sementara Anda pengen banget. Paham? Abang pengen banget somai, pengen banget ketoprak, ya. Nah, ketika Anda pengen banget, tahan tuh. Yang kitabnya tebal halaman 89, diulang yang kemarin, ya. Tahan tuh. Ya. Nah, ketika kita tahan itu min sabil iqtisad, merupakan bentuk apa? Iqtisadi. Ya. Hidup kesederhanaan, kagak boros. Ada orang lihat bakso pengen, somai lewat pengen, belum lagi lewat lagi ketoprak pengen lagi. Makan pun. Tadi apa? Kalau makannya banyak, walaupun dari uang yang halal, sumber daripada bahaya, hatinya keras, otaknya nih yang tadi pinter jadi blow on, ya pikiran jadi kacau, ibadahnya jadi malas, ya. Wala tatanawaluhu, janganlah Anda mengkonsumsi makanan hatta tastahi, sampai betul-betul Anda pengen, ya, bisahwatin shadiqah, dengan keinginan yang sewajarnya, yang benar gitu. Ada istilahnya apa? Kayak anak kita, anak kecil apa? Lapar mata, kan? Dan ini pengen, ini pengen, ini pengen. Nah, ya, jangan kalau mau makan ketika betul-betul pengen banget, gitu. Ada orang kan buat makan, ya. Wa alamatu sidqi syahwa an tastahiya kullat ta'am, dan tanda jujurnya, sidiknya keinginan itu, ya, Anda menginginkan semua makanan. Wa idza syaribtal ma'a, ini adab di sunnah Nabi. Apabila Anda ingin minum air, famassuhu, maka minum air itu dia apa? Diinin dulu, pelan-pelan gitu. Jangan langsung glok aja. Atau airnya panas, agak meleleh dah bibirnya. Atau di dalamnya ada binatang atau apa. Jadi minum itu katanya apa? Harus pelan-pelan, diseruputin dulu. Itu dulu. Wala ta'bahu, jangan apa? Jangan langsung nenggak aja. Ya, ini ilmu, ya. Ini minumannya enak banget. Saya ingat waktu di Mesir dibuat kayak gini. Pakai apa nih? Apa jahe apa nih? Enak banget. Ada namanya, iya, jahe merah. Mau lagi hangat, enak banget. Terus ya, wala ta'abbahu, jangan nenggok langsung begitu. Kemudian wasrab fi salasati anfasin, minumlah pada 3 kali napas kata. 2, 3, begitu. Marhaban Ustaz Ihsan. Wala tatanaffas fil ina'i. Jangan bernapas di minum ini, tempat minum. Kan suka gini, lagi gini, begitu. Jangan. Ya. Wala tatanaffas fil ina. Wala tasrab min zulmatihi. Jangan juga Anda minum dari sulmah. Apa sulmah tuh? Bibir gelasnya gompel. Itu bisa apa? Ya bisa bahaya bibir kita juga. Ya, dan Nabi jaga sampai kita jadi celaka gara-gara minum. Wala tashrab wa anta qa'imun, jangan minum Anda dalam kondisi berdiri. Ulang sedikit kemarin Ustaz Ihsan, ya. Wala min famis saqai, jangan juga minum langsung dari misalnya dibawain apa kalau kita namanya teko misalnya, langsung jangan, ya minum pakai gelas itu.
Bagaimana kalau kagak ada gelas? Fa in lam tajid inaan, jika Anda tidak mendapatkan gelas misalnya, fashrab ala yadika, maka minumlah dengan tangan kita. Pak, paham ya? Ini misalnya teko misalnya. Saya mau minum, udah gini aja nih. Ya, jangan langsung dari tekonya gede. Ya ini adab-adab Nabi begini, ya. Baik. Dapat ilmu banyak kita nih. Fasrab ala yadika wa qul ba'da syurbi, dan berdoalah setelah meminum. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu mulihan ujawjan bidunubina. Ya, hafal ini. Alhamdulillahilladzi ja'alahu udzaban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu mulihan ujajan bidunubina. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini terasa enak tawar dengan rahmatnya, dan tidak menjadikan air ini terasa asin, ya, gara-gara dosa-dosa kita. Wa idza ataita ahlaka, nah ini yang sudah dewasa nih, bapak-bapak nih, ya, yang belum nikah, dengerin aja jadi ilmu, ya, tapi jangan pikiran kotor. Bagi yang sudah suami istri, ini bimbingan, ya. Apabila Anda mendatangi istri Anda, ya, fakul, maka bacalah bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan, ya. Gangguan tuh betul terjemah, paham. Wa jannibis syaitana, dan jauhkanlah, ya, gangguan syaitan, ma razaqtana, apa yang kau berikan keringanan kepada kami. Nah, makanya ada istilah kalau kita kagak lagi berhubungan, kagak baca doa, setan masuk tuh. Ya, ikut-ikutan dalam aktivitas kita. Wastur nafsaka wa ahlaka bi thawbika, dan tutupilah dirimu dan istrimu dengan bajumu, pakai selimut lah, ya. Wa alaika bil hudu'i was sakinati, sampai ke sini nih bimbingannya. Dan wajib atas anak Anda tenang, ya, tentrem. Wa idza ahsasta bil inzal, ketika Anda merasakan mau ejakulasi, inzal, mau keluar mani nih, ya, ya, lagi berhubungan, kemudian Anda sudah merasakan mau ejakulasi, faqra fi nafsika, bacalah dalam diri Anda, min ghairi an tuharrika lisanaka, tanpa menggerakkan lisan. Nah, ini ilmu, artinya baca dalam hati. Baca apa ini? Baca wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban. Dialah Allah yang telah menjadikan dari air mani itu basharan, manusia. Faj'alahu, maka jadikanlah dia ini, ya, nasabah, nasab, keturunan kita, ya. Hafal ini. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban, ya. Wal afdalu linnasiki minat tazawuji, dan sebaiknya bagi orang yang ahli ibadah itu menikah. Jangan kagak menikah. Kalau enggak menikah itu ilmunya rahib. Apa rahib itu, ya? Pendeta. Ilmunya pendeta, khirfah. Baik. Wa tarkuhu ma kana minhum aslamu lidinihi, meninggalkan nikah, kagak nikah, ya. Tidaklah minhum, dari keduanya, laki kayak perempuan, apa? Aslam,
akan terasa selamat lidinihi kepada agamanya. Ya, wa aslah liqalbihi, dan akan lebih baik tidak akan lebih baik daripada kepada hatinya. Artinya apa? Orang kalau bujangan, ya itu hatinya apa? Tergoda aja tuh. Kalau pengaji kan oleh perempuan ingat istrinya pulang ke rumah, selesai sama bininya. Kalau belum punya bini, kalau dia nggak bisa tahan, bahaya. Pikirannya kotor, hatinya kotor. Nah, itu yang kita takuti. Ya. Saya ada pertanyaan jamaah, Pak Kiai bagaimana nih? Ya. Saya udah deket sama seseorang, tapi dia kagak mau diajak nikah. Tapi kita teman saya biasa. Bilang jangan, itu salah. Itu namanya ujul, kagak enak, penyakit hati, bukannya haya, dasarnya iman. Islam gak gitu. Ahli ibadah nikahin, kalau enggak udah. Gitu. Kenapa? Kita kagak aslam li dinihi, atau agamanya enggak selamat. Agak aslah li qalbihi, hatinya kagak baik. Ya, ada hawa-hawa. Kemudian wa ajmal li fikrihi. Ya. Tidak akan kokoh, kuatlah, tenang gitu, tentrem pikirannya. Ya. Maka wa yakrahu karahatan syadidatan liman la zaujatan. Maka apa yakrahu? Itu kagak enak, yang kagak disukai. Ya, karahatan syadidatan, tidak disukai sama sekali itu. Artinya kagak bagus. Liman la zaujah, bagi orang yang kagak punya istri, katanya lahu pada si orang itu ayatafakkara fi sa'nin nisa, dia mikirin perempuan. Enggak boleh. Bapak-bapak yang jomblo mikirin perempuan lain, bayangin, enggak boleh. Ya. Apalagi yang masih santri, nah, jangan sampai pikiran yang geras-geras, enggak boleh. Ya. At-tafkira, pemikiran alladhi yang yahmilun nafsa, membawa jiwa alal mairi ilaihinna, ya, membawa jiwanya condong kepada itu perempuan. Makanya Nabi apa? Ketika Nabi, ya, saya suka pernah cerita tentang sahabat Abdullah. Nabi itu selain negarawan, agamawan, Nabi juga pemerhati akhlak itu. Yang cerita Abdullah itu, ya, dan ketika dengar suara sahabiyat, hatinya langsung ada syahwat, pengen kenal, pengen dekat, pengen memiliki. Nabi tahu. Pas dia keluar dari tendanya pengen ketemu itu, ketemu Imam Nabi, kaget. Sedang apa kamu Abdullah? Enggak ya Rasul, saya sedang mencari tali onta saya yang hilang. Nah itu, yang cerita itu saya cerita tuh. Oke, saya mau wudu, pegangin wudu. Selesai, tanya lagi, sudah ketemu belum tali ontanya? Nggak bisa jawab, orang bohong. Dia keluar dari tenda pengen nemuin perempuan tadi tuh yang kedengaran suara-suara itu tadi. Ada syahwat. Sampai akhirnya pergi ke Madinah, di tengah jalan Nabi tegur lagi, udah ketemu belum? Nggak bisa jawab. Terus sampai Madinah, ya. Saya sudah sering cerita itu ya, nggak saya cerita lagi secara mendetail. Baik. Kemudian mana ya? Terus ya. Waman yulabba waman yulba atau yulabba boleh yulba. Bidzalika
walam yaqdir ala qab'ihi wa man bala ya. Barang siapa yang ditimpa musibah demikian tuh, udah kagak punya bini, mikirin perempuan aja orang lain, itu musibah kepada kebobrokan agamanya, hatinya, pikirannya. Walam yaqdir ala qab'ihi, dan dia kagak mampu untuk menahannya tuh. Ya, diikutin aja pikirannya kotor terus. Nah itu. Biwaza'i fil ibadat, dia kagak mampu menahannya dengan tugas-tugas ibadat, maka apa? Fa'alaihi bizauj, wajib dia kawin, wajib dia nikah. Rasulhan marhaban. Kalau dalam kitab Minhajul Qasidin disebutin tuh, pintu satu-satunya untuk menahan gejolak nafsu para lelaki yang gak punya, buru-buru nikah. Kalau agak mampu, segera puasa. Kalau dalam kitab Tarbiyatul Aulad, Syekh Nasiul Ulwan itu sampai, maaf ini bukan dijorok, terkadang barangnya suka berdiri, gimana tuh? Buru-buru itu dikasih air dingin biar turun lagi, sampai begitu. Ya, agar apa? Agar enggak terus berkecamuk pikiran kotor dalam hatinya. Ya. Paham ya? Katanya, barang siapa yang ditimpa musibah seperti tadi apa? Dia belum nikah, nggak punya istri, mikirin perempuan aja, dan dia kagak mampu menahannya dengan ibadah-ibadah, maka dia wajib segera menikah. Fa in lam yastati' fa'alaihi bisawmi. Kalau dia juga kagak mampu nikah, dia segera apa? Puasa. Nah, banyakin puasa. Dengan puasa dia bisa menutup gejolak hawa nafsunya, ya. Fa innahu yukasiru syahwata, sesungguhnya puasa itu akan menghancurkan syahwat, keinginan jelek tadi. Udah ya, selesai tuh ya, sunnah Nabi amalin. Yang berikutnya, wa idza qasatta baital khala'i li baulin aw ghaitin, dan apabila Anda bertujuan ya pengen ke baitul khala, pengen ke toilet, hammam. Ya. Kalau hammam pakai tasdid sudah, itu toilet. Kalau hamam burung merpati. Apabila Anda bertujuan berqasad ingin menuju toilet, libaulin karena pengen pipis, au ghaitin pengen buang air besar. Nah ini ya, falbas na'alaika, maka pakailah kedua sendal Anda, ya. Wastur ra'saka, dan tutuplah kepalamu. Dua sunnah. Wa qaddim rijlakal yusra, dan duluinlah kaki kirimu. Nah, jadi masuk ke toilet kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Itu sunnah Nabi itu, biasain. Kalau kita salah, ulang lagi tarbiyah, begitu, ya. Wa qaddim rijlakal yusra fid dukhuli, dan dulukanlah kakimu yang kiri untuk masuk ke toilet. Wal yumna fil khuruji, dan kaki kanan buat keluar dari toilet. Paham? Kalau masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu sunnah Nabi itu. Banyak sunnah Nabi nih kita dapat, udah berapa tuh, ya? Nanti kita sedang maulid namanya, ya, menghidupkan sunnah Nabi. Nanti kita tahu ilmu, kita teladanin, ya. Taib. Wa qul inda iradatid dukhul, wa qul inda iradatid dukhul, dan katakanlah ketika Anda ingin masuk ke toilet, bismillah, Allahumma inni
a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Apalin ya, pelan-pelan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kalau nggak hafal panjang, bagi bapak-bapak sudah bismillah, bismillah. Atau pahamin maknanya di hatinya ke bahasa Indonesia, ya. Allahumma ya Allah, inni aku a'udzu berlindung bika kepadamu minal khubuthi, dari keburukan, wal khaba'ith dan kejelekan-kejelekan. Wa indal khuruj, dan ketika mau keluar dari toilet baca ini. Ini jarang kita nih. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ghufranak, aku harapkan ampunanmu ya Allah. Itu dibuang itu namanya. Ya, maf'ul fi'il fa'ilnya. Langsung ghufranak. Asalnya ana as'aluka ghufranak. Uslub ini seperti kita baca doa lagi turun hujan, Allahumma inna nas'aluka shayban nafi. Asalnya Allahumma inna nas'aluka shayban nafi. Boleh Allahumma shayban nafi. Ya, itu uslub. Langsung aja. Oke, paham? Segala puji bagi Allah alladzi yang azhaba anni, menjauhkan dariku apa al-adza, penyakit, keburukan, wa afani, dan Allah menyembuhkan aku, mengobati aku. Kalau bil afiyah berarti luar dalam tuh. Makanya ulama-ulama itu kalau ngedoain cukup bil afiyah, bil afiyah. Itu sehat luar dalamnya, batinnya dan zahirnya. Itu ya. Taib. Kemudian wala tadhkur, ya, kalau dilanjut wala tadhkurillah. Kalau baca dia langsung kan, kalau satu wala tadhkur fil amr, janganlah Anda menyebut Allah ala tilkal halati, dalam kondisi seperti tadi kita dalam di toilet lagi buang air, lagi pipis, ya, illa biqalbika, kecuali di hati Anda, ya. Jangan mentang-mentang ahli zikir lagi buang air Allah. Tempatnya kagak layak. Coba dalam hatinya aja. Giran di masjid tidur, nggak zikir. Kamar mandi zikir, balik. Wala tashab syai'an maktuban alaihi ismahu ta'ala. Ini ya. Jangan Anda menyertakan sesuatu yang tertulis di atasnya ada nama Allah. Maksudnya bapak-bapak nih hati-hati nih. Saya bingung gitu. Masuk ke toilet bawa HP-nya di depan Allah. Ya. Apa ijlalan lahu, karena ya kita mengagungkan Allah. Wala ta'bas, jangan bersenda gurau, bercanda, main-main di toilet, main-main itu nanti jatuh. Banyak tuh bapak-bapak ya yang sudah usia senja, hati-hati. Banyak saya perhatikan orang meninggal tuh jatuh di kamar mandi, ya. Wala tatakallam, jangan berbicara Anda illa kecuali li daruratin, karena ya hal yang darurat, penting banget. Wala tarfa'u min thawbika ilal qadara alladhi yakhsha alaihi at-tanajjus, jangan Anda mengangkat dari bajumu kecuali kadar ukuran yang yakhsha alaihi at-tanajjus, ya, Anda takut atasnya apa kena najis. Wastatir bihaitsu la yaraka syakhs, dan tutupilah di mana tidak ada seorang pun yang melihat Anda. Ini kan dulu kondisi dulu ya, orang buang air tuh susah di padang pasir itu.
Sekarang juga kita kalau ke desa-desa masih ada kan orang buang air di sungai-sungai, di jamban itu kan. Masih bagus sudah ada tutupannya gitu. Palanya masih kelihatan itu ketutupin pala. Kalau kita di rumah ya udah rapat semuanya kan. Gitu. Wastatir bihaitsu la yaraka syakhsun, dan tutupilah sekiranya tidak ada syakhsun seseorang yaraka melihatmu. Wa ba'ad bihaitsu la yasma' minka sautan, saut ya. Dan menjauhlah sekiranya tidak terdengar darimu suara. Wala yasummu laka raihah, dan tidak mencium bagimu raihah, baunya. Wala tastaqbil kiblata, ingat deh, kalau buang air pipis jangan menghadap kiblat. Itu sunnah Nabi juga. Yang sembarangan supir-supir tuh dia tahu ilmunya juga. Wala tastadbirha bibaulin wala bighaitin, jangan juga membelakangi kiblat lagi pipis atau buang air besar. Waqad yata'adzaru fi'lu dzalika fi ba'dil abniyati. Nah ini ya. Waqad ya'tadir pakai qad sama fil mudhari. Terkadang. Terkadang ya masih ya'tadir, katakanlah dimaafkanlah kondisinya. Ya. Fi'lu dzalik, melakukan tadi itu fi ba'dil abniyah, pada sebagian bangunan-bangunan ya, tempat-tempat atau bapak-bapak itu. Fayuk tafaru lil masyaqqah, dan itu diampuninlah, katakanlah dikasih toleransi karena masyaqqah, kesulitannya. Tapi kalau misalnya bisa, upayakan ya, jangan pipis menghadap ke kita pernah masuk ke satu bank misalnya, kemudian kita lagi nunggu, saking dinginnya perut kita mules, pengen buang air, pas kita masuk, wah bentuk toiletnya nih ngadep kiblat, itu kan li ajli masyaqqah tuh, itu nggak masih di tahan biar di celana nanti ya. Artinya juga harus cerdas, jangan kaku, tapi ya tetap mengikuti arahan sunnah Nabi. Taib, wala tabul fil ma'ir rakidi, ingat nih, jangan pipis di air yang rakid, air yang keruh. Ya kalau bapak-bapak kemana-mana jalan-jalan, bisa nggak terjadi? Bisa, walaupun kita sudah kayak gini ya. Atau bapak-bapak membawa mobil di daerah padang pasir, mobilnya macet, mau pipis ya. Ada kejadian. Saya dari Jakarta ke Samarinda 2,5 jam. Jakarta Balikpapan ke Samarinda 2,5 jam. Samarinda saya ke yang dari kuping panjang-panjang itu, lupa ya, 10 jam naik mobil, naik kapal pesiar, kapal itu 11 jam. Pas kita naik mobil di tengah hutan, teman saya pengen buang air, baru saya kepikiran, ini mau pikir di sini nih, agak ada air gimana tuh? Istinja dengan batu, ya. Artinya ternyata pikir itu kondisional, lihat kalau ada air pakai air yang afdol, kagak ada pakai apa ya, udah yang ada. Mau pipis, lihat ada air tergenang keruh, jangan, takut ada setan di situ, ada makhluk Allah halus, ada semut-semut ya. Wa in kana katsiran, ya meskipun banyak, illa kecuali indal hajati, ya kecuali sangat mendesaklah gitu. Wala alal ardi sulbah, jangan juga pipis di tanah yang keras. Wala fi mahabir rihi, jangan juga pipis pas tempat terbangnya angin. Kalau kita pipis ngapain? Ada angin, bau ketiap angin, bisa-bisa kena pakaian kita, ya.
Kan kita nanti ada sholat, jaga banget tuh kebersihannya, jangan sampai kotor. Baik, paham ya? Kita kalau bawa jamaah tuh ingetin, man bu, pak, ingat ya. Nanti kita ada sholat lagi di pesawat. Nanti dari Jeddah ke Madinah ada sholat lagi. Jangan sampai ya pakai negara najis, hati-hati. Kalau buang air besar, pipis di toilet pesawat, hati-hati. Selalu diingetin tuh. Karena apa? Karena kita ada sholat-sholat. Ya. Baik. Kullu dzalika ihtirazan minal bauli. Semuanya itu karena menjaga minal baul, daripada pipis. Alladzi amatan, yang secara umum azabul qabri minhu, ya, ada azab kubur. Apa hadisnya itu? Azab yang paling besar dahsyat itu gara-gara apa? Kita pipis kagak cebok. Hati-hati bapak-bapak nih, ya. Bapak-bapak pipis sembarangan di mana itu? Yang tadi lagi inda darurat. Tahu supir tengah tol, udah ngetahan banget, ditahan bisa sakit. Ya udah dah, sebisanya deh. Ya, kayak cebok kagak ada air. Ya. Itu namanya indal hajah, kecuali khusus masih yang darurat dibolehkan. Tapi kalau bisa di rumah air banyak, pipis nggak cebok, ya. Nanti diajarin sampai itu pipisnya bersih banget. Caranya bagaimana? Ada, ya. Azab yang paling besar itu apa? Oh iya, banyak siksa kubur itu apa? Inna amata adzabil qabri, inna amata adzabil qabri, sesungguhnya yang paling banyak azab kubur itu ini, ya, gara-gara pipis kagak bersih, ya, cebok. Taib. Kemudian fa'alaika bil istibra'i minhu, wajib atas Anda istibra'. Tahu istibra' Pak? Ya, pas lagi kita pipis gitu. Maksudnya biar apa? Biar itu bersih itu. Jahdaka min ghairi khurujin ila haddil waswasah. Upaya kamu tuh, upaya Anda, ya, dari tanpa keluar kepada batasan waswasah. Wa yahsulu bitanahnuhi, ya. Dan itu bisa terjadi tuh biar bisa keluar itu air pipisnya bitanahnuhi. Apa tanahnuh? Dehem namanya. Dehem. Wa natri zakari, dan nater. Apa nater? Diurut tuh zakarnya, ya. Wa imraril yadi, artinya tangannya diulang-ulang, set itu. Artinya apa? Agar pipis yang dalam itunya biar aliran seninya biar keluar semua. Ada orang kan belum apa-apa udah cuci aja. Lihat anak-anak kecil kita masih kecil, kita belum selesai deh itu aja. Akhirnya apa? Masih ada di ujungnya tuh. Nah, jadi dia sholat bawa najis. Ya, sampai ke situ tuh. Ya. Kemudian natil zakar, diurut, ya, untuk mengeluarkan sisa-sisa air seninya, gitu maksudnya. Wa imraril yadi, diulang-ulang gitu. Ala asfalihi, ya, di bagian bawahnya, birifqin, dengan lembut. Dengan kasar bisa patah tuh barang. Wastanju, ya, bil hajari summa bil ma'i, dan beristinja'lah, ceboklah. Tadi kalau kita sana buang air besar, ya. Bil hajari, dengan batu, summa bil ma', kemudian dengan air. Kalau dipikir, yang pikir murni kan kalau kagak ada air, batu paling enggak 3 buah, ya. Kagak ada batu, ada batunya 1, tapi batu 1 tapi ambil 3 sisi, udah colek tek 1, 2, 3. Nah,
Nggak ada batu lagi. Kalau di toilet pesawat pakai tisu, ya. Pakai itu dulu, baru kalau ada air pakai air. Summa bil ma. Fa in iktasorta ala ahadihima, jika terbatas ya atas salah satunya, maka fal ma'u afdalu, maka pakai air yang lebih utama. Pilih ya, ada air ada batu, udah air aja langsung. Kemudian wa qaddimil kubula fil ma'i, dan dahulukanlah, bersihkan yang bagian depannya, bagian kemaluan depan kubul dengan pada air. Wa akhirhu fil hajari, dan akhirkannya dia dengan batu. Wa qul ba'dal istinja, dan berdoalah setelah beristinja, Allahumma hassin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, hassin, jagalah farji, kemaluanku, minal fawahishi, dari hal-hal yang fahish, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, ya. Zina, maksiat, ya, onani, hati-hati itu, ya. Adatus sir, ada kitab namanya Adatus Sir, kita terjemahkan onani. Boleh nggak onani? Nggak boleh dengan tangan sendiri, ya. Kalau Piki, istrinya lagi haid, suaminya pulang jauh, pengen banget, onani boleh tangan istrinya, boleh, nggak boleh tangan sendiri, ya. Baik, ini ilmu ya, bukannya jorok ya. Allahumma hassin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi, dan sucikanlah hatiku minan nifaq, dari sifat-sifat kemunafikan. Berikutnya, wa alaika bitayamuni, dan wajib atas Anda serba apa-apa pakai tangan kanan, atau mulailah dari yang kanan. Tayamun, apa-apa, mau salaman apa pakai kanan, ngajian apa pakai yang kanan, ya. Bapak-bapak nih pakai sepatu pakai kanan, kaos kaki kanan, ya. Ini kan hidupin sunnah Nabi. Fi kulli sya'nika, pada seluruh urusan Anda, illa fi ghustin najasati, kecuali dalam membersihkan najis, najis. Apa-apa pakai tangan kanan bagus. Buka pintu tangan kanan, ya. Kecuali ya kita cebok pakai tangan kiri. Bersihin kotor-kotoran pakai tangan kiri. Wa izalatil aqdari, dan menghilangkan kotoran-kotoran, ya. Wa dukhuli fil mawadi'i, dan masuk pada tempat-tempat allati fi min sya'niha al-istiqdar, masuk ke tempat-tempat yang emang udah kotor-kotor. Misalnya ya, Bapak masuk ke tempat tong sampah, ya, mawadi allati fiha al-istiqdar, ada pakai tangan kiri. Sampai begitu diajarin tuh. Fayam bagi ayat fala dzalika kulluhu bil yasar, sepatutnya ya dilakukan semuanya dengan tangan kiri. Habis minum, makan tangan kanan, ya. Ilmu lagi tuh ya, sunnah hidupin, amalkan. Wa idza atasta, sekarang nih, fahfid biha sautaka, ketika Anda bangkis, hajim, apa itu? Ya, itu pelanin tuh, ya, suara Anda. Wastur famaka, dan tutuplah mulut Anda. Kan kita suka lupa tuh ya, tutup mulutnya. Wakul, dan berdoalah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Wala tabsuq, jadi Pak itu kita hajim, alhamdulillah, yang dengar apa doanya? Yarhamkumullah.
Dia doyan lagi tuh. Apa doanya? Hah? Yahdikum. Ya, semoga Allah merahmati Anda. Dia doyan lagi, yahdikum. Semoga Allah berikan hidayah kepada. Amin. Saut-sautan tuh. Ya, dari orang beratos apa tadi? Hajim itu apa namanya istilahnya? Bersin ya. Nah, tutup mulutnya, takut ada yang keluar dari mulutnya. Ya. Di dalam sisi kebersihan ya, amalin tuh ya. Taib, wala tabsuk. Jangan Anda meludah, basaka yabsuku. Meludah. Jangan Anda meludah illa an syamalik, kecuali ke sisi kiri. Au tahta qadamik, atau di bawah kakimu. Nah, ini Pak, Bapak-bapak di jalan mana misalnya, ternyata kan ada ludah. Jangan ludah ke sebelah kanan, kaki kiri. Atau ke kaki kita bisa diinjak itu tuh, biar enggak kan geli lihat orang kan. Lihat saking menjaganya tuh. Ya, ini ilmu semua nih ya. Sunnah Nabi amalin. Au tahta qadamik, atau ya meludahlah di bawah kaki kirimu itu. Wa alaika bisyaddi afwahu al-asqiyah. Nah, ini penting, ibu-ibu apalagi nih harus mengerti maklumat ini ya. Wa alaika bisyaddi afwahu al-asqiyah. Wajib atas Anda menutup apa? Menutup ya lobang-lobang mulut-mulut inian. Misalnya ibu-ibu di rumah punya apa? Mangkok-mangkok misalnya. Ada makanan, teko ada minuman, itu maksudnya. Ya, tutup tuh. Wa takhmiril awani, dan menutup apa awani? Ya bejana-bejana. Ya, kalau Bapak misalnya punya teko yang plastik terbuka, itu tutup. Ya. Malam-malam mau tidur tutupin tuh. Nanti ada penyakit ya yang Allah turunkan. Nah, ini bagus banget diamal ini. Saya ingat selalu, istri saya tuh selalu tuh tiap malam tutupin semuanya. Kalau ada yang kelupaan segelas-gelas langsung cuci semua. Ya, karena dia sudah baca hadis ini dalam tarbiyah. Kalau ibu-ibu nggak tahu nggak ngamalin ini. Ya. Oke. Ulang, wa alaika bisaddi afwahu al-asqiyah. Wajib atas Anda menutup ya. Kayak gini ini jangan terbuka, malam-malam tutup. Paham ya? Gelas-gelas terbuka tutup. Teko tutup. Bapak punya nasi bakul tuh, pambul tutupin nah, gitu. Ya. Menutup mulut-mulut ininya. Wadah teman. Wa takhmiril awani, dan menutup tadi baskom-baskom yang ada makanannya. Wa iglaqi babil manzil, dan menutup pintu rumah. La siyama 'indan naumi, apalagi ketika mau tidur. Wa 'indal khuruji minhu, dan ketika pengen keluar dari rumah. Selalu pintu itu tutup buka. Kenapa? Ada binatang masuk. Tikus masuk, kucing masuk, angin masuk gitu. Jadi ketika pintu tutup bukan waktu orang sombong banget, bukan emang gitu. Kalau perlu ya ketok, tak assalamualaikum gitu. Ya, dengan adab, semua ada adabnya. Wala tanam hatta tatfi'a kullan narin fil baiti. Jangan Anda tidur sampai Anda matikan semua cahaya lampu-lampu. Kulanar, apalagi lagi masak ya matiin semuanya. Takut ketiduran jadi kebakaran. Lampu-lampu juga bagus, sunnah itu. Biar juga mata kita tuh istirahat dari bekerja. Dan nilai kesehatannya. Ya. Paham? Saya ulang, wala tanam ya hatta tatfi'a. Jangan Anda tidur sampai Anda mematikan kullanarin, semua api. Ya, semua lampu lah. Cuma cahaya fil baiti, di rumah, min sirajin, dari lampu, wa ghairihi, patromak misalnya selainnya. Au tawariha, atau
apa ya, selain lampu-lampu lentera dah lain-lain gitu. Wa idza asbaha al-inna'u maksyufan. Nah, dilihat ketika di pagi hari tempat-tempat kita ternyata kita malamnya lupa nutup, itu maksyufan terbuka, awis saqa'u maftuhan atau wadah air terbuka, ya. Fala tasrabil ma'a. Nah, jangan Anda minum air itu. Alladzi fihi, yang ada di dalamnya. Paham, Pak? Bapak-bapak nih suka kan minum kagak habis misalnya, kita nggak tutupin, waktu itu minum aja jangan. Ya, ini kesehatan dari Nabi. Apa nanti ada ini? Wala tastamilhu, jangan digunain udah. Nggak isi. Saya itu rajin mah tuh, mau tidur langsung taruh ke tempat cuci piring. Ya. Illa fi ma yusta'malu fihi al-ma'u al-mutanajjas. Ya, saya ulang, jangan minum air yang di dalamnya. Ya, bapak-bapak tadi lupa tutup. Wala tastamiluhu, jangan digunakan lagi. Illa, kecuali fima yustamalu fi al-mau al-mutanajjis, kecuali ya pada apa yang digunakan di dalamnya ada air yang kena najis. Artinya emang dia udah najis ya, khusus itu. Wa huwa tahirun walakin fi istimalihi khatarun. Ya, tetapi di dalam menggunakan air yang tadi itu bahaya. Kenapa? Nah, waqad dzakara Syekh Ibnu Arabi fil Futuhat al-Makkiyah, ya. Ini kitabnya usulnya susah banget, tinggi ini. Saya melihat ada Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani itu mampu baca itu bagus. Syekh Ibnu Arabi ada juga tafsir beliau 2 jilid ini, ya. Menyebutkan dalam kitab Al-Futuhat anna fis sanati, bahwa di dalam 1 tahun itu, ya, lailatan mubhamatan, ada 1 malam yang mubham. Artinya malam itu kagak Nabi tentukan malam tanggal sekian misalnya. Malam bulan ini kagak. Seperti malam Lailatul Qadar, ya. Enggak ada yang bisa tahu. Ya. Tanzilu fiha al-adwa'u, akan turun di malam yang tidak ada, malam yang enggak ditentukan itu. Ya. Apa penyakit-penyakit. Fala tusadifu inaan maksyufan. Maka Anda jangan tusodib, apa yang enak katanya, maka Anda jangan tusodibul ina maksyufan, artinya jangan secara kebetulan itu ada apa tadi, ada wadah yang terbuka, ya. Maksudnya jangan apa ya, ini terjemahnya enak dulu, ya. Jadi di dalam kitab Futuhat disebutkan bahwa ada dalam 1 tahun itu ada malam yang, ya, malam yang apa namanya, malam mubhamah, malam yang tidak, malam enggak ada yang tahu dah malam apa gitu maksudnya. Akan turun di malam itu penyakit-penyakit, ya. Fala tusadibu inaan maksuban, dan Anda tidak menutupi tempat-tempat yang terbuka itu. Fala saqaan mahlulan, dan Anda juga tidak tutupin tuh. Kebetulan Anda kagak tutupin wadah-wadah air juga tadi, ya. Illa, melainkan dakhalathu, masuk tuh penyakit-penyakit tadi ke dalam air, apa, ke dalam tempat-tempat yang terbuka. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi disebutkan dalam 1 tahun itu ada 1 malam yang kita nggak tahu malam apa, ya. Itu turun
penyakit-penyakit ya. Nah, yang kebetulan itu turun ke tempat-tempat wadah-wadah yang kita kagak tutup. Dakhalathu, maksudnya hunya al-adawa'u. Penyakit-penyakit tadi masuk ke dalam apa tadi? Gelas misalnya, mangkok. Hati-hati itu ya. Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaddil askiyati wa tahmiril aniyati. Oleh karena itulah baginda Rasulullah memerintahkan bisyaddil askiyah, kita menutup tadi kan apa bahasanya sih? Kalau lubang beda ya. Lubang apa nih? Ya kayak gini. Ya wadah, cuma dia pakai lubang-lubangan ini. Apa namanya? Ya ininya nih, ya kan? Kayak misalnya tampan, kan ada pintunya apa tuh? Ya pintu ininya, lubang itu kan. Dia bahasa Arabnya tuh apa yang enak biar pas. Udah ya, keluar. Menutup wadah-wadahnya. Kan suka nih kita punya termos ya. Nah, termos nggak ditutup. Teko harus dibuka, lupa ditutup. Nah, itu. Kan itu afwam, mulut-mulutnya itu ya. Penutupannya lah ya. Oleh karena itu baginda Rasulullah memerintahkan menutup al-asqiyah ya. Tadi wadah-wadah, wa takhmiril aniyah. Takhmir kemudian menutup al-aniyah. Sama wajah tempat-tempat juga. Aniyah ini jamak daripada ina ya. Wa idza lam tajid. Nah, kalau bapak-bapak belum menemukan matuk dibihi al-ina, apa sesuatu yang untuk menutup itu. Kalau sekarang kita sudah ada apa namanya tuh? Ini meja makan banyak. Kita punya apa tuh langsung plok. Tutup saji. Itu bagusnya udah plok tutup saji. Ya, katanya kalau Anda tidak menemukan sesuatu untuk menutupin tempat-tempat wadah tadi, faj'al alaihi 'udan. Boleh, taruh aja udah. Apa namanya? Tongkat atau kayu di atasnya gitu. Makanya ini misalnya kita menutup ini enggak ada udah gini tuh. Lihat ya. Tutup di atas ini ya. Tapi kalau makanannya gede ya pakai yang kayu gede ya. Nah, ini begini sebagai syarat aja nih. Pakai udan. Wadhkur dan sebutlah bismillah alaihi wa tawakkal 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah kepadanya. Ya, saya bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya. Besok ada tema baru lagi, faslun wa 'alaika bitul maksi wa kasrul julus fil masjid. Besok temanya tentang sering-sering lama-lama duduk di masjid, i'tikaf namanya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah, sebelum doa saya mengundang insyaallah malam Sabtu depan dari tanggal 16 Sabtu malam Ahad ya, atau malam Minggu Al-Khobir mengadakan Maulid Nabi ya. Datang ya, ajak keluarganya, yang saudaranya, untuk kita dapat ilmu di malam yang merayakan Maulid Nabi ya. Allahumma ja'alna syakirin, Allahumma ja'alna sabirin, Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin. Allahumma rzuqna amalan yusabbihu bima fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi bima fa'alahu an-nabiy
sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kepada kami amal-amalan ya yang menyerupai amal-amal Nabi, bisa dicontoh dalam sunnah Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sebentar. Besok subuh pengajian di Masjid Pangeran Jayakarta. Ya, subuh hari Sabtu kedua. Yang punya kitab Tanbihul Ghafilin bisa ikut. Besok temanya tentang seremnya saat-saat kematian, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, maka berbeda dengan baik sama angkara mengguna kami Dr. Fidayat Rahman Rahman MPA. Semoga para jemaah, para santri dan saudara-saudara yang di luar sana yang tentunya bisa mendengarkan semua ini menjadi manfaat bagi kita untuk kehidupan dunia wal akhirah. Yang biasa dari kami mendoakan kepada para jemaah yang mungkin Allah belum berkenan untuk hadir membaca ini, dan semoga hidup kita ini yang mulia ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Seperti biasanya pada kegiatan ngaji bareng bersama Kiai, mari kita bertawasul, kita doakan pengkaran bunda tercinta kita Dr. Haji Salahuddin Abdul Rahman MPA, agar beliau senantiasa diberi ketabahan, diberi kesabaran, dan semoga pengkaran bunda menjadi teladan bagi kita, bagi santrinya, bagi jamaahnya, wabillahi juga bagi warga di lingkungan kita, dan semoga beliau diberikan sifat-sifat ketawaduan, sifat-sifat warok dan kesabaran, agar kita juga mau meneladani dan bisa memahami segala yang telah beliau curahkan kepada kita dengan ikhlas sebagai tanda cinta dan muhabbat kami kepada Mukarram bunda tercinta. Kita doakan yang sudah baik agar menjadi satu kebiasaan yang mulia untuk bertawasul, mengirimkan doa. Marilah kita bacakan doa Fatihah agar keluarga, saudara, kerabat, para jamaah dan santri-santrinya menjadi orang-orang berguna dan senantiasa Allah berikan kekuatan untuk dapat menjalankan amanah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa makan. Ya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar.